Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittada. Amma ba'd. Tema kita pada hari ini adalah Islam aktual. Karena itu saya yakin di tangan orang beriman maka keberkahan akan muncul. Nah, kalau konteks ini di dalam pernyataan Rasulullah, hadis Rasulullah, ciri-ciri orang munafik itu apa sih? Nah, lihat aja subuhnya di masjid atau tidak. Kalau ada laki-laki pemuda sholat subuhnya kok nggak berjamaah, nggak di masjid, nah berarti itu munafik. Ustaz. Ya, silakan Pak. Pertanyaannya Pak. Saya pertanyaannya gini, tadi tertarik dengan Indonesia ini gimana nih umat Islam paling banyak kok tidak makmur gitu kan, berarti banyak yang belum bertakwa. Iya. Nah ini salah siapa nih? Salah ustadznya, salah ulamanya, salah siapa nih gitu. Iya, Kita cuma iya. tahu misalnya takwa itu dalam surat Ali Imran 134, Iya. Al-Baqarah 177 itu udah apalah. Iya. Tapi apakah kita udah rasa bahwa kita udah orang bertakwa? Udah ada dalam ayat itu dalam diri kita gitu Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz nih? Saya setuju dengan pendapatnya Bang Imad almarhum, Iya. Dr. Imaduddin Abdurrahim. Saat itu ketika kami bertemu, dia berkata begini, kalau guru silat kita pinter, maka dengan sendirinya sangat mungkin kita juga menjadi pinter. Tapi kalau guru silat kita bodoh, sangat mungkin kita juga jadi bodoh. Iya. Jadi kalau begitu, banyak muslim yang tidak bertakwa, banyak muslim yang munafik, banyak muslim yang jelek, itu adalah cermin dari dai, kiai, ustadz yang jelek juga. Iya. Jadi kalau begitu, salahnya di mana? Berarti salahnya ada pada dai, kiai, mubalik. Salahnya adalah wawasan pengetahuannya belum memadai, tetapi dia menjadi juru bicara Tuhan. Iya. Padahal menjadi kiai, menjadi ustadz, dia mubalik harus cerdas. Kenapa? Karena dia juru bicara Tuhan, tidak asal-asalan. Nah, kalau begitu siapa yang salah? Berarti yang salah adalah kiainya, mubaliknya, pengetahuannya tidak luas. Iya, iya. Karena itu di mana-mana kalau ada istilah kan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, di sini berarti keteladanan. Jadi kalau begitu lembaga-lembaga dakwah itu memang harus melahirkan kader dai yang hebat harusnya. Luar biasa. Jadi kalau begitu saya setuju, yang salah siapa? Yang salah adalah ya kiainya, karena itu cermin. Kita lanjutkan diskusi kita bersama Ustadz Husain PhD. Islam aktual yang kedua, saya ingat Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika dengan Suja ini adalah muridnya. Dia sudah bertahun-tahun selalu diajari surat Al-Ma'un. Padahal surat kan banyak, tapi kok selalu Al-Ma'un. Akhirnya dia protes. Mbah Kiai, saya sudah hafal, saya sudah pinter, saya sudah bisa nulis, saya sudah terjemahannya tahu, maknanya paham, sambil merem, sambil lari, sambil apa-apa saya bisa. Iya. Tapi kenapa kok Al-Ma'un melulu? Kenapa kok nggak dinaik lila kek? Iya. Maka bener kamu sudah. Iya. Apakah kamu sudah mengamalkan? Iya. Nah, mengamalkan yang mana? Nah, di situ kan ada kalau ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhudu ala ta'amil miskin. Apakah kamu mengamalkan untuk memberikan makan kepada orang miskin? Apakah kamu jahat kepada anak yatim? Belum. Kamu pulang dulu, amalkan. Kalau sudah amalkan baru saya pindah di ilah. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat aktualis, di mana dia tidak perlu orang yang hanya teori-teori, maka itu belum apa-apa. Mesti diamalkan. Karena itu Islam aktual ini lekat dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kamu praktekkan dulu. Kalau kamu sudah mempraktekkan isi Quran surat Al-Ma'un, baru kupindah kamu di ilah. Praktekkan. Tadi dikatakan kita harus sayang kepada anak-anak yatim, tapi kadang kalau kita mendidik itu kan sudah terlalu luar biasa sekali. Kadang-kadang kami suka bagaimana Pak cara kalau dilembutin dia tidak apa ya Pak ya, jadi nggak punya saling diingatkan gitu. Tapi kalau didiamkan saja luar biasa Pak. Jadi kadang-kadang kami suka menghardik bagaimana itu Pak hukumnya Pak. Silakan Ustaz. Oke, ada satu jawaban saja, walaupun sebetulnya bisa tiga. Harus dibedakan antara mengajar, mendidik. Tugas guru, tugas ustadz, tugas kiai itu sebetulnya tiga: mengajar, mendidik, dan memotivasi. Dari tiga ini yang rata-rata gagal adalah memotivasi, yang rata-rata gagal. Nah, mengajar yang termudah adalah mengajar cara membaca Quran, itu paling mudah. Anak kecil paling mengajar membaca Quran paling seminggu, 2 minggu, paling lambat, paling loading, paling sebulan. Cara mengajar sholat juga paling mudah, paling sebulan, 2 bulan sudah selesai. Yang sulit adalah menanamkan cinta sholat. Nah,
Guru-guru TK, guru-guru PAUD, guru-guru SD, MTS itu rata-rata hanya mengajar, tapi bukan menanamkan cinta. Nah, mendidik itu adalah menanamkan cinta. Kalau orang ditanamkan cinta, walaupun dia nggak bisa membaca buku atau nggak bisa sholat, pasti dia akan sholat. Coba hari ini kita fenomena yang ada adalah mereka lulus PAUD, mereka lulus TK, mereka lulus MTS, mereka lulus, tapi ternyata nggak pada salat. Loh, kenapa ini? Karena hanya mengajarkan, tapi berbeda dengan menanamkan cinta. Kalau orang ditanamkan cinta sholat misalnya, ditanamkan cinta baca Quran, nggak usah diperintah, walaupun dia belum bisa sholat, dia akan tetap mengerjakan. Jadi kalau begitu yang hari ini saya amati adalah para guru, para ustadz itu lebih kepada mengajar. Mengajar itu hanya transfer. Sementara mendidik itu bukan hanya sekedar mentransfer, tapi berketeladanan antaranya. Keteladanan. Misalnya gini, saya saksikan, oh nak kamu harus belajar yang rajin ya. Tapi pada saat yang bersamaan, anak ini tidak pernah melihat, menyaksikan gurunya ini rajin membaca atau tidak. Nak jangan rokok ya, ternyata gurunya tambah rokok misalnya. Nak jangan pacaran ya, gurunya tambah pacaran. Nah ini kan jadi paradok nih. Nah, pada kesempatan kali ini yang saya jawab yang kedua adalah bagaimana cara menjauhi dari maksiat sehingga tidak terjumus lagi. Ada 7 jawaban, dari 7 jawaban itu cukup saya cuplik 1 saja.